bahwasanya kesempatan hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang berkaitan tentang ujian, di mana kita memilih satu tema tersenyum di antara puing-puing ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sebelum kita membahas itu, maka kita harus memahami beberapa poin untuk kita sepakati terlebih dahulu supaya kita mampu mencoba untuk tersenyum di antara ujian dan musibah yang bertubi-tubi datang menggores dalam lembaran kehidupan kita. Maka yang pertama yang harus kita pahami, seseorang itu ketika menjadi pelakon kehidupan dimanapun mereka berada, maka dia harus paham tentang sifat kehidupan itu sebanyak apa. Saya ini pelakon kehidupan, ibu itu adalah pelakon kehidupan. Dan sebagai seorang pelakon, layaknya pemain sinetron, maka dia harus membaca skenario yang dia jalankan dalam sinetron. Maka pelakon pun harus tahu sifat dunia yang menjadi panggungnya itu semacam apa. Karena akan menjadi naif, sangat luar biasa kalau ada orang yang menjadi pelakon kehidupan tetapi dia tidak paham tentang sifat panggung kehidupan yang dia jalani ketika dia menjalani kehidupan. Mari kita rujuk sifatnya dunia ini sebagaimana penjelasan para ahli ilmi terdahulu. Maka para ahli ilmi mengatakan kepada kita, samaniyatun tajri alal mar'i daiman, fala budda lil mar'i ayyulaqiya samaniyah. Sesungguhnya para ahli ilmi terdahulu menyampaikan bahwasanya ada 8 perkara yang menjadi sifat kehidupan, di mana orang yang menjalani kehidupan pasti akan menjumpai 8 perkara dalam kehidupan dia mengarungi panggung kehidupannya. Jadi kalau kita berjalan di atas panggung yang bernama kehidupan, pahami ada 8 sifat yang pasti kita akan temukan ketika kita menjadi pelakon kehidupan. Apa 8 sifat itu? 8 sifat itu dijelaskan oleh beliau. Yang pertama, sururun, bahwasanya manusia itu pasti menemukan surur. Surur itu adalah kebahagiaan. Makanya kalau ibu jujur melihat wajah kita dibuat oleh Allah elastis, tidak kaku layaknya triplek. Kenapa dijadikan yaitu adalah elastis, tidak sebagaimana kakunya tripleks? Karena sesungguhnya Allah tahu di antara lembaran kehidupan yang pasti kita akan temukan, kita akan mampu tersenyum, kita bahagia terhadap perkara yang kita peroleh dan kita dapatkan. Itulah sifat fitrah kehidupan, bahwasanya kita akan merasakan kebahagiaan ketika kita mengarungi kehidupan yang Allah titipkan dalam kehidupan kita yang singkat. Surur, bahagia, dan kita tersenyum. Dan kenapa wajah kita mampu tersenyum? Karena Rabb yang menciptakan kamu dengan sempurna, Rabb yang tahu bahwasanya penggalan hidupmu pasti kamu pernah mencicipi di dalam bejana yang bernama bejana kebahagiaan. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu adalah husnun. Sifat kehidupan yang kedua adalah husnun. Husnun itu adalah kesedihan. Hazanun, hazinun atau husnun, kesedihan. Di mana kita pasti pernah merasakan kesedihan. Makanya kalau ibu perhatikan, Allah itu tidak hanya menitipkan air pada lautan yang begitu dalam. Allah tidak hanya menitipkan air pada sungai yang mengalir. Allah tidak menitipkan air pada pintu-pintu di langit yang berubah menjadi tetes hujan yang membasahi rumah dan bumi kita. Tapi ternyata Allah menyelipkan air di belakang mata kita. Kenapa Allah selipkan air di belakang mata kita? Karena sesungguhnya Allah tahu bahwasanya manusia itu akan melewati beberapa fase-fase yang menyedihkan, dan ketika dia bersedih, dia meneteskan air mata untuk meluapkan kesedihan yang membuncah di dalam hatinya, memenuhi ruang hatinya ketika dia mendapatkan kesedihan di dalam hidup. Makanya jangan kita anggap biasa ketika Allah itu menyelipkan air di belakang mata kita. Itu ada hikmahnya, bahwasanya hikmahnya Allah itu akan mencelup manusia di dalam kesedihan, dan di dalam kesedihan selalu lumrah dengan air mata yang mengalir untuk menunjukkan hidup ini adalah di dalamnya ada kesedihan. Makanya jangan kita menganggap orang yang beriman itu tidak pernah meneteskan air mata. Ingat, air mata itu bagian dari rahmat. Makanya orang kalau mampu meneteskan air mata, entah karena ketakutan dia kepada Allah, ataupun ketika dia merasakan berat hidupnya ketika bertubi-tubi ujian, berarti menunjukkan hatinya itu hati yang penuh dengan kasih sayang.
Makanya Nabi meneteskan air mata. Walaupun kita bicara tentang makhluk yang paling kuat dalam hidupnya, dalam iman dan ketakwaan, tapi Nabi tidak pernah kering pipinya tertetes dengan air mata. Justru pipinya Nabi sering teraliri dengan air matanya Rasulullah ketika beliau mendapatkan fase-fase kehidupan beliau terdapat banyak kesedihan. Beliau pernah meneteskan air mata ketika beliau ditinggalkan sahabat-sahabatnya. Beliau pernah meneteskan air mata ketika ditinggalkan Ibunda Khadijah. Padahal kalau kita pikir kenapa harus nangis? Bukankah Nabi sudah berada di surga? Bukankah Nabi juga tahu Ibunda Khadijah itu nanti juga di surga? Tapi itulah hidup, bahwasanya hati kita tidak sekedar batu yang begitu kokoh, tetapi hati kita layaknya gelas-gelas kaca yang begitu rapuh. Dan kalau kita mendapatkan ujian, maka terkadang menguras air mata yang kita miliki. Tapi itulah kehidupan. Pasti kita akan menemukan air mata yang menetes ketika kita menemukan kesedihan.